Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anasusi Bagus dari kelompok 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab satu, yaitu Basic Device Configuration and Switching Concept secara singkat. Di dalam bab satu ini akan ada bab-bab. Yang pertama yaitu Configure a Switch with Initial Setting. Kemudian yang kedua ada Configure Switch Port. Kemudian ada Secure Remote Access. Keempat ada Basic Router Configuration. Kemudian ada Verify Directly Connect Networks. Kemudian ada Frame Forwarding. Dan yang terakhir ada Switching Domains. Yang pertama saya akan membacakan dan menjelaskan mengenai Configure a Switch with Initial Setting. Configure a switch with initial setting. After a switch is power on, it goes through the following 5-step sequence. Jadi ada 5 step bagaimana cara mempower on switch di Cisco. Yang pertama yaitu the switch lost a power on self-test post program start in ROM. Post checks the CPU subsystem. It tests the CPU DRAM portion on the flash device that make up the flash file system. Ya, kemudian yang kedua ada switch memuat perangkat lunak bootloader. Bootloader sendiri adalah program kecil yang disimpan di ROM dan akan dijalankan setelah POS berhasil dieksekusi. Kemudian yang ketiga, bootloader melakukan inisialisasi CPU tingkat rendah. Langkah ini akan menginisialisasi register CPU. Kemudian yang keempat, the bootloader menginisialisasi sistem file flash di papan sistem. Kemudian langkah kelima, bootloader menemukan dan memuat gambar perangkat lunak sistem operasi iOS default ke memori dan memberikan control switch pada iOS. Kemudian ini ada debut system command dan contoh tulisan command-nya. Switch LED indikator. Penjelasan indikator LED switch dapat dilihat dalam tabel yang tercantum di sini. Sistem LED switch, redundant power supply, port status LED, port duplex LED, port speed LED, power over Ethernet LED. Kemudian ini ada gambar switch LED indikator contohnya di initial setting. Kemudian recovering from a system crash. The bootloader provide access. Switch operating system can be used because of missing or damaged system file. Jadi sistem bisa crash jika ada damage atau sistem file yang kena damage atau hilang. Kemudian ini cara-caranya yang harus dilakukan jika sistem crash. Step 1 yaitu connect a PC by console cable to the switch console port. Kemudian kedua, unplug the switch power cord. Ketiga, reconnect the power cord. Keempat, continue pressing the mode button until the system LED turn. Yang terakhir yaitu the bootloader switch appear in the terminal emulator software on the PC. Oke, verify configuration part 2. Kemudian ini ada lab basic switch configuration. Di dalam lab kita memerlukan part-part dalam basic switch configuration. Bagian satu yaitu menghubungkan jaringan dan memverifikasi konfigurasi switch default. Bagian kedua yaitu mengkonfigurasi pengaturan dasar perangkat jaringan. Bagian tiga memverifikasi dan menguji konektivitas jaringan. Yang bagian keempat yaitu mengelola tabel alamat MAC atau MIC. Kemudian 1.2 configure switch port. Komunikasi duplex di sini dibagi menjadi ada 4 poin. Yang pertama yaitu full duplex, komunikasi dua arah, meningkatkan efisiensi bandwidth dengan memungkinkan kedua ujung untuk mengirim dan menerima data secara bersamaan. Kemudian ada LAN yang mirror segment, tercipta ketika port switch hanya memiliki satu perangkat, terhubung dan beroperasi dalam mode full duplex. Kemudian ada komunikasi half duplex, menciptakan masalah kinerja karena data hanya dapat mengalir dalam satu arah pada satu waktu. Oke, configuration suite and physical layers masih sama. Kemudian ini ada task dan iOS commands dalam konfigurasi switch port at the physical layer. Auto MDX, kita skip di situ. Di Auto MDX configure switch port. Ketika MDX diaktifkan, maka switch antarmuka secara otomatis mendeteksi jenis kabel. Beberapa jenis kabel yang sesuai dengan MDX detailnya ada di lampiran 8. Di sini. Switch verification commands.
Network access layer issue. Kemudian ini ada kesalahan masukan dan keluaran interface atau antar muka. Kesalahan masukan yang dilaporkan dari perintah show interface menyangkut pada lampiran ke-10. Pemecahan masalah-masalah lapisan akses jaringan digunakan untuk memecahkan masalah skenario yang melibatkan koneksi antara switch dan antara perangkat. Kemudian akses jarak jauh. Aman. Description. Kemudian ini ada configure switch port, network access layer issue. Nah, ini merupakan show interface comment. Some media error are not to cause the shape code to fail, but do cause network performance issue. Jadi ini masalah-masalah error atau tipe-tipe error yang terjadi di network access layer issue. Input error, runs, gain, CRC, output errors, dan collision, dan late collision. Deskripsinya ada di sini. Kemudian ada interface input dan output. Kemudian ada 1.3, secure remote access. Akses jarak jauh yang aman operasi telnet. Telnet akan memakan waktu lebih lama jika menggunakan protokol teks biasa yang tidak aman dan transmisi pada login kedua dan data antara perangkat akan dikirim menggunakan transmisi data. Telnet operation. Kemudian ada SSH operation juga. Konfigurasi SSH dalam praktek ini Anda akan melakukan hal berikut. Kata sandi yang aman, enkripsi komunikasi, verifikasi implementasi SSH. Masih sama dengan sebelumnya, konfigur SSH. Dan ini adalah contoh tampilan dari operasional SSH. Kemudian yang keempat ada basic router configuration. Konfigurasi dasar router, mengonfigurasi pengaturan dasar router. Router dan switch Cisco memiliki kesamaan dalam sistem operasinya, struktur perintah, dan langkah konfigurasi awal. Sebagai contoh, namai perangkat, konfigurasi kata sandi, konfigurasi spanduk, dan juga untuk menyimpan perubahan. Jadi ini tampilan dari basic router setting. Dual task topologi, dan ini ada basic router configuration, salah satunya topologi, bisa dilihat di sini. Loopback interface, dan ya, packet traffic configure. Kemudian 1.5 verify directly connected network. Verifikasi jaringan yang terhubung langsung, yaitu A, perintah verifikasi yang terbuka di beberapa perintah shell yang dapat digunakan untuk memverifikasi operasi dan konfigurasi dari interface atau antarmuka. Jadi ini tampilannya. Terus show kemudian frame forwarding atau penerusan frame. Switching dalam jaringan ada dua istilah yang terkait dengan frame, yaitu masuk dan keluar, ingress dan egress. Sebuah switch meneruskan berdasarkan antar muka masuk dan alamat MIC tujuan. Sebuah switch menggunakan tabel alamat MIC-nya yang membuat keputusan penerusan. Kemudian sebuah switch membangun tabel alamat MIC juga dikenal sebagai Table Content Addressability atau CAM atau CAM. Dengan mencatat alamat MIC sumber ke dalam tabel bersama dengan port di mana itu di accept table atau diterima. Switching forwarding method, mungkin ya, ini ada metode forwarding dari frame forwarding. Kita langsung ke switching domains. Di switching domains atau ya, switch domain, switch mencegah tabrakan dan kemacetan. Kemudian di sini ada full duplex, menghilangkan tabrakan sementara, kemudian duplex tengah menyebabkan mereka negosiasi otomatis. Biasanya default untuk pengaturan duplex dan kecepatan. Gambar dapat dilihat di sebelah sini. Kemudian ada domain broadcast atau domain siaran di sini. Mencakup semua perangkat layer 1 dan layer 2 pada LAN. Hanya perangkat layer 3 router yang dapat membagi domain siaran. Juga dikenal sebagai domain siaran yang masih. Itu termasuk semua perangkat LAN yang menerima lalu lintas siaran. Memperluas layer 1 MIC. Nah, itu merupakan penjelasan singkat dari bab 1 mengenai basic switch configuration. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.